Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Faustina Ali Syaki. Di sini saya tidak hanya segera mempresentasikan sebuah artikel, melainkan mengajak kita semua merenungkan kembali ruh dan eksistensi kita sebagai pendidik dan pelajar Islam. Artikel saya berjudul Urgensi Tafaqquh Fiddin dalam Pendidikan Agama Islam dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bicara jujur mengenai realitas pendidikan kita. Berdasarkan data Kepenak Republik Indonesia tahun 2025, angka menunjukkan paradoks yang menyedihkan. Indeks pemahaman guru terhadap ajaran dasar baru mencapai 62,34%. Bahkan, fakta mengejutkan mengungkapkan bahwa 58,26% guru PAI di jenjang SD masih belum fasih membaca Al-Quran. Kita juga mengalami defisit 21.000 guru agama secara nasional. Ini bukan sekedar masalah administratif, ini adalah krisis identitas. Bagaimana mungkin kita melahirkan generasi yang beriman jika pondasi intelektual dan spiritual para pendidiknya sendiri masih rapuh? Inilah alasan mengapa Tafaqquh Fiddin harus diletakkan kembali sebagai urgensi utama. Untuk memastikan jawaban atas masalah ini valid, penelitian saya menggunakan metode library research yang sistematis. Saya menerapkan kerangka kerja dari Thomas Mann dalam penelusuran literatus dan konteks analisis atau analisis isi dari Klaus Krippendorff. Saya tidak hanya membaca teks tapi membedah inferensi makna dari sumber primer seperti Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis-hadis sahih, lalu menyandingkannya dengan dinamika pendidikan kontemporer. Hasilnya, saya menemukan sebuah skema integrasi yang akan saya jelaskan pada poin-poin berikut ini. Baik, landasan filosofis kita adalah terletak pada surat At-Taubah ayat 122. Allah SWT memberikan sebuah blueprint sosial yang sangat cerdas. Di tengah situasi perang sekalipun, Allah melarang seluruh mukmin berangkat ke medan fisik. Dan Mengapa harus ada kelompok orang Taifah yang menetap untuk melakukan Tafaqquh Fiddin? Bagi mufasir besar seperti Muhammad Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah perintah pembagian tugas. Jihad fisik penting, tapi jihad intelektual lewat pendalaman agama adalah fardu kifayah yang menjadikan stabilitas moral bangsa. Jadi kelompok inilah yang bertugas membawa peringatan atau izar agar masyarakat tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Selaras dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kebaikan yang Allah kehendaki bukan berupa harta, tapi pemahaman agama yang mendalam. Jika Anda melihat peta konsep hasil analisis saya, ada 3 keutamaan luar biasa fikih yang saya rangkum. Yang pertama, fikih adalah penuntun kebajikan. Ia adalah kompas moral di tengah badai globalisasi. Dan yang kedua, fikih adalah benteng kesulitan. Ia menyelamatkan umat dari pemahaman yang sempit dan ekstrim. Yang ketiga, ada pilar kekuatan. Jadi fikih menjadi pilar kekuatan. Satu orang ahli fikih yang wiroi atau menjaga diri lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi coba aja bayangin betapa dahsyatnya dampak pendidikan jika mampu mencetak generasi dengan keislaman seperti ini. Jadi lalu bagaimana wajah pendidikan kita di masa depan? Implementasi Tafaqquh Fiddin tidak boleh lagi kaku. Kita harus melakukan yang pertama, integrasi keilmuan. Sebagaimana ditegaskan Fitri Ahi Gade
dan Madda'is, kita harus meruntuhkan dikotomi antara sains dan juga agama. Sains tanpa agama itu buta, dan juga agama tanpa sains itu juga lumpuh. Jadi harus meruntuhkan dikotomi antara sains dan juga agama. Dan yang selanjutnya ada transformasi kurikulum. Pendidikan harus kontekstual. Mempelajari Taurat atau warisan ulama bukan untuk sekedar nostalgia, tapi untuk menjawab tantangan AI atau etika digital yang disrupsi sosial. Dan yang terakhir itu yaitu lingkungan yang religius, yang adaptif. Menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengajar, tapi mendidik karakter secara organik. Guru itu bukan hanya menjelaskan kepada pendidiknya, tapi juga mengajarkan karakter keislaman terhadap peserta didik yang akan kita ajarkan nanti. Sebagai penutup, tafaquf al-fiddin adalah ruh yang harus kita embuskan kembali ke dalam paru-paru pendidikan Islam. Tanpanya kita hanya akan mencetak generasi robot berlabel muslim, bukan manusia yang tercerahkan. Pendidikan Islam harus melahirkan generasi yang tajam secara intelektual namun lembut secara spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Arsa Fasin Ali Syaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.